Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan, nama saya Yuliana Dadasudi, NIM 2020 7008. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan di sekolah. Pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan di dalam dunia pendidikan adalah suatu investasi modal manusia yang jika dikelola dengan benar akan berdampak peningkatan kesejahteraan. Persoalan pendidikan di Indonesia sangat kompleks. Usaha mengatasi persoalan yaitu ditetapkan Standar Nasional Pendidikan atau SNP berdasarkan PP nomor 19 tahun 2005 tentang SNP meliputi sebagai berikut, yaitu 1. Standar isi kurikulum. Standar isi kurikulum mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi memuat kerangka dasar struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender akademik. Kurikulum pendidikan dapat digolongkan menjadi dua, yaitu isi dan proses. Kurikulum sebagai proses pendidikan terkait dengan independen materi yang disajikan guru, bagaimana disampaikan kepada peserta didik. Sedangkan isi kurikulum berhubungan dengan relevansi, kondisi, interdisiplin, dan karakteristik pengetahuan dan penanggalan belajar yang terkait dengan apa yang dipelajari oleh peserta didik. 2. Standar proses. Proses pendidikan merupakan pendidikan cukup berlangsungnya proses belajar, di mana program pendidikan diimplementasikan. Brick dan Hermanson menjelaskan inti dari persekolahan adalah peningkatan akademik serta proses yang secara instrumental terkait di dalamnya, yaitu pada tahun 1993 P455. Proses belajar yang belum dilancarkan dan kurang baik di banyak sekolah kita, lebih banyak di sekolah kita, menyebabkan rendahnya mutu pendidikan. Mutu proses pembelajaran sangat tergantung pada berbagai aspek, terutama fasilitas pendukung, termasuk gedung dan fasilitas peralatan, dan yang terutama adalah guru dan suasana pembelajaran. 3. Standar kompetensi. Mutu pendidikan ditentukan dan diukur melalui kualitas lulusan pendidikan tertentu dan kualitas lembaga pendidikan. Sebaiknya dinilai pula kualitas lulusan yang dihasilkannya. 4. Standar pendidikan dan tenaga kependidikan. Guru adalah tenaga kependidikan, merupakan satu keahlian profesional yang berkompetensi dalam pendidikan. Dalam proses globalisasi di mana perubahan terjadi sangat pesat, guru dituntut untuk senantiasa menyesuaikan kompetensinya dengan perkembangan. 5. Standar sarana dan prasarana. Standar sarana dan prasarana pendidikan yang mencakup ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat berkreasi dan bereaksi. Sumber belajar lainnya yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi, informasi, dan komunikasi.
serta fasilitas belajar mengajar lainnya. 6. Standar pengelolaan. Manajemen pendidikan dalam standar nasional. Pendidikan menata jenjang pengelolaan pendidikan dalam standar pengelolaan tingkat satuan pendidikan, standar pengelolaan oleh pemerintah daerah, standar pengelolaan pemerintah pusat, dan pembagian wewenang pengelolaan pendidikan ini seiring dengan giat desentralisasi pemerintah yang juga melibatkan pengelolaan pendidikan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, Pasal 23 Ayat 1 F melimpahkan sebagai wewenang pengelolaan pendidikan di daerah kepada pemerintah daerah. 7. Standar pembiayaan. Kinerja pendidikan akan buruk jika tidak diimbangi dengan anggaran yang memandai. Kehidupan modern masyarakat global harus mengalami realitas bahwa pendidikan itu mahal. Para pemimpin negara itu sebenarnya menyadari bahwa anggaran pendidikan itu penting. Mereka tahu bahwa masa depan bangsa sangat tergantung pada mutu pendidikan. Namun, pengetahuan dan kesadaran pentingnya dana pendidikan itu menurut Munawsar S. tahun 2005 hal 117 tidak diimbangi dengan komitmen dan disiplinnya memandai. 8. Standar penilaian pendidikan. Evaluasi, akreditasi, sertifikasi, dan penjaminan mutu. Pendidikan meliputi penilaian hasil belajar oleh pendidik, oleh satuan pendidikan, oleh pemerintah, dan kelulusan. Evaluasi merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas. Evaluasi oleh guru lebih tepat jika dilakukan untuk membantu peserta didik belajar atau oleh pihak sekolah untuk menjelaskan lebih benar pencapaian hasil belajar siswa. Penilaian kelas sebagai proses pengumpulan data dan penggunaan informasi oleh guru untuk memberikan keputusan, dalam hal ini nilai terhadap hasil belajar peserta didik berdasarkan tahapan belajar. Demikian itu saja yang saya presentasikan. Terima kasih.